Alessandro Nesta. Saya harap Milan bisa melaju jauh bersama Allegri. Legenda AC Milan, Alessandro Nesta, memberikan dukungannya kepada Max Allegri dan berharap sang pelatih dapat terus memberikan prestasi bagi Rossoneri. Alessandro Nesta dan Max Allegri pernah bekerja sama saat di AC Milan pada musim 2010-11, di mana kolaborasi tersebut berhasil membuahkan gelar Scudetto dan Supercoppa Italiana. Kedekatan ini terus berlanjut hingga Nesta pensiun pada 2013. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Nesta ditanya mengenai situasi terkini klub dan apakah Allegri merupakan sosok yang tepat untuk tetap memimpin tim. Mantan bek tangguh tersebut memberikan jawaban yang sangat positif mengenai sang pelatih. Saya harap Milan bisa melaju jauh bersama Allegri. Bagi saya, dia tidak sama seperti di tahun 2011. Dia telah berkembang dalam mengelola pemain dan memahami posisinya. Dia datang ke Milan dari Cagliari ke tim yang sudah menua dan telah memenangkan banyak gelar. Tidak mudah mengelola pemain seperti kami di penghujung karir mereka. Bagi saya, itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa. Dan sekarang dia telah membuat lompatan besar ke depan, ujar Nesta. Keseimbangan antara pengalaman masa lalu dan perkembangan kemampuan manajerial saat ini menjadi alasan utama dukungan dari sang mantan pemain. Menilik potensi terciptanya gol Del X di laga AC Milan versus Juventus. Laga AC Milan versus Juventus di San Siro menciptakan potensi terciptanya gol mantan atau gol Del X yang melibatkan 4 pemain dari kedua belah pihak. Pertandingan AC Milan versus Juventus jadi sangat krusial bagi kedua tim dalam persaingan di klasemen Serie A. Juve saat ini hanya terpaut 3 poin di belakang Milan, sehingga kemenangan bagi tim tamu akan membuat mereka melampaui posisi Milan. Berdasarkan tinjauan skuad saat ini, terdapat 2 pemain di masing-masing tim yang berpeluang mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Di kubu Milan, ada nama Conny de Winter dan gelandang asal Prancis, Adrien Rabiot. Bagi kedua tim, pertandingan ini bukan sekadar mengejar poin, melainkan juga pertaruhan gengsi. Kemenangan akan memberikan keuntungan besar dalam perhitungan head-to-head serta selisih gol di akhir musim nanti. Max Allegri tentu telah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi pergerakan para mantan pemainnya tersebut. AC Milan dan Inter Milan siap luncurkan desain San Siro baru dari fans. Menurut laporan dari Sempre Milan, kedua klub diperkirakan akan meluncurkan desain resmi untuk San Siro baru di musim panas tahun ini, kemungkinan besar sebelum bulan Juli 2026. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang modern, berkelanjutan, dan inklusif. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan stadion tersebut milik penggemar, AC Milan meluncurkan survei komprehensif kepada Milanisti. Survei tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengalaman hari pertandingan hingga cara terbaik untuk menghormati memori sejarah Stadion San Siro yang ikonik. Beberapa poin utama yang ditanyakan kepada penggemar dalam survei tersebut meliputi fasilitas dan kenyamanan seperti kualitas makanan, kebersihan, dan toilet, dan praktik keberlanjutan seperti penggunaan panel surya dan pengurangan plastik. Kemudian ada juga desain interior, termasuk rencana pembuatan terowongan pemain transparan yang memungkinkan penggemar di area eksklusif melihat pemain dari jarak dekat, dan keseimbangan antara modernitas dengan pelestarian nilai sejarah klub. Manajemen Redbird menegaskan bahwa stadion baru adalah prioritas mutlak. Mereka ingin memastikan bahwa setiap detail desain mencerminkan kebutuhan dan keinginan orang-orang yang mengisi tribun setiap minggunya. Meskipun konstruksi fisik belum dimulai, pengerjaan desain di bawah arahan studio Foster's Partners dan Manica terus berjalan intensif. Masukan dari survei ini akan membantu para arsitek memberikan sentuhan akhir yang tepat sasaran. Matteo Moretto, AC Milan on track untuk transfer Dusan Vlahovic. AC Milan masih berada dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Dusan Vlahovic, seiring dengan melambatnya proses negosiasi kontrak baru di Juventus. Matteo Moretto menyatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai antara Dusan Vlahovic dengan pihak Juventus. Situasi ini membuat Rossoneri terus memantau peluang untuk memboyongnya ke San Siro. Kontrak Vlahovic diketahui akan segera berakhir pada 30 Juni mendatang. Hal ini secara otomatis memberikan kebebasan bagi penyerang berusia 26 tahun tersebut untuk mulai menentukan pelabuhan baru bagi karirnya di musim depan. Juve sendiri dikabarkan sedang melakukan evaluasi internal yang mendalam dari sisi ekonomi. Terdapat jarak yang cukup signifikan antara penawaran gaji dari klub dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak perwakilan sang pemain. Meskipun kedua belah pihak sempat menunjukkan tanda-tanda pendekatan, namun belum ada kepastian apakah klub asal Turin tersebut bersedia melakukan upaya ekstra untuk memenuhi permintaan finansial dari penyerang bernomor punggung 9 itu. Bagi Milan, ketidakpastian ini dipandang sebagai kesempatan yang menguntungkan. Fokus klub adalah mencari penyerang tengah berkualitas tinggi yang mampu menjadi ujung tombak utama di bawah arahan Max Allegri.
AC Milan dapat restu Sorloth dan Goretzka untuk transfer. Klub raksasa Serie A, AC Milan, tengah bersiap memperkuat skuad mereka untuk musim 2026 hingga 2027, dengan harapan besar kembali berlaga di Liga Champions. Langkah ambisius ini melibatkan upaya menggaet dua pemain bintang, Alexander Sorloth dan Leon Goretzka. Sumber terpercaya, La Gazzetta dello Sport, melaporkan bahwa Sorloth, pemain internasional Norwegia yang saat ini memperkuat Atletico Madrid, telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke San Siro. Milan kini akan memulai negosiasi dengan Atletico guna mendatangkan striker haus gol tersebut. Pembicaraan antara klub diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Namun fokus Atletico saat ini masih tertuju pada kampanye Liga Champions mereka yang sudah mencapai babak semifinal. Di lain pihak, Leon Goretzka dari Bayern Munich juga menjadi target utama Rossoneri. Gelandang asal Jerman ini tersedia secara gratis mengingat kontraknya dengan Bayern tidak akan diperpanjang. Milan telah mengajukan tawaran kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Meskipun Goretzka telah menyetujui kemungkinan hijrah ke Milan, ia memilih untuk menunggu hingga akhir musim sebelum membuat keputusan akhir, mengingat potensi tawaran lain yang mungkin datang. Milan berharap bisa mengamankan kesepakatan dengan Sorloth sebelum Piala Dunia untuk menghindari kenaikan harga yang tidak diinginkan. Tawaran pembuka sebesar 20 juta euro direncanakan akan diajukan sebelum turnamen akbar tersebut dimulai musim panas mendatang. Sementara itu, Goretzka, yang juga terlibat dalam semifinal Liga Champions bersama Bayern, tampaknya tidak terburu-buru dalam menyelesaikan kepindahannya. AC Milan pertimbangkan jual 3 gelandang demi rekrutan baru. Siapa saja? AC Milan mulai menyusun rencana besar jelang bursa transfer musim panas. Fokus utama klub adalah merombak lini tengah demi meningkatkan daya saing musim depan. Beberapa nama baru sudah masuk radar untuk memperkuat lini tengah. Namun, kedatangan pemain anyar bergantung pada ruang yang tersedia dalam skuad saat ini. Situasi tersebut membuat AC Milan mempertimbangkan melepas beberapa pemain. Tujuannya jelas, yakni memberi ruang bagi wajah baru di sektor gelandang. Yunus Musah menjadi salah satu nama yang berpotensi hengkang. Ia akan kembali dari masa pinjaman, tetapi tidak masuk rencana pelatih musim depan. Nama lain yang berada dalam ketidakpastian adalah Youssouf Fofana. Gelandang ini diminati klub dari Liga Inggris dan Turki, membuka peluang transfer dalam waktu dekat. Selain dua nama tersebut, Ruben Loftus-Cheek juga menghadapi situasi abu-abu. Kontraknya masih berlaku hingga 2027, tetapi belum ada kepastian terkait perpanjangan. Pergerakan AC Milan di bursa transfer nanti akan menjadi penentu arah tim. Kombinasi antara pemain baru dan kemungkinan kepergian gelandang lama akan membentuk wajah baru Rossoneri musim depan. Real Madrid ikut pantau Rafael Leao. Real Madrid bergerak aktif di pasar transfer setelah menjalani musim yang belum memenuhi ekspektasi klub. Manajemen mulai menyusun rencana untuk memperkuat skuad jelang kompetisi berikutnya. Fokus utama saat ini tertuju pada lini tengah dan pertahanan, dua sektor yang dinilai membutuhkan peningkatan kualitas. Namun, opsi tambahan di lini serang juga mulai dipertimbangkan. Nama Rafael Leao dari AC Milan masuk dalam radar sebagai salah satu target potensial. Pemain asal Portugal itu dinilai memiliki fleksibilitas dan kualitas yang bisa menambah variasi serangan. Leao tampil cukup konsisten bersama Milan musim ini dengan catatan 10 gol dan 3 assist dari 27 pertandingan. Kontribusinya tetap penting meski performa tim secara keseluruhan belum stabil. Kontrak Leao yang tersisa 2 tahun membuat Milan mulai membuka peluang negosiasi. Klub Serie A itu mempertimbangkan penjualan untuk mendanai penguatan skuad di area lain. Kebutuhan akan kedalaman skuad membuat Leao tetap masuk dalam daftar pemantauan. Kemampuannya bermain sebagai penyerang tengah memberi nilai tambah bagi strategi tim. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penyegaran tim setelah musim yang kurang memuaskan. Manajemen ingin memastikan skuad tetap kompetitif di berbagai ajang.